Tapi kenapa Kak Sevi ini juga memilih bergabung di dunia legislatif, khususnya partai politik untuk pemilihan 2024? Strategi apa sih yang Kak Sevi siapkan nih untuk bisa duduk di legislatif daerah Balikpapan Timur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Nasdem Makin Baik. Oke, nah kali ini kita sudah kehadiran Bacalek Partai Nasdem DPD Kota Balikpapan. Kita sambut bersama-sama, ini dia Kak Sevi. Halo Kak Sevi. Halo. Nah, kali ini kita kedatangan Kak Sevi, di mana Kak Sevi ini berada di daerah pilih Balikpapan Timur juga ya. Nah, memang kayaknya banyak nih bacalek-bacalek Partai Nasdem yang ada di daerah pilih Balikpapan Timur. Nah, sebelum kita jauh berbicara Kak ya tentang legislatif ya, boleh dong perkenalan dulu kepada kakak-kakak yang ada di channel YouTube Partai Nasdem supaya bisa lebih kenal dekat sama Kak Sevi. Seperti pepatah gitu kan, karyanya tak kenal maka Tak sayang, sudah sayang makanya makin sayang. Oke, boleh Virgin. Oke, boleh Kak Sevi. Assalamualaikum, saya Sevi Fitriani dari Partai Nasdem, Dapil area Balikpapan Timur. Oke, hobinya Kak, dikasih tahu Kak, hobinya apa Kak Sevi itu? Hobi ini sih lebih ke traveling, Traveling. cooking, Masak. dan juga sih ngonten ya baru-baru ini. Ngonten ya. Kalau kakak-kakak Nasdem tahu nih, Kak Sevi ini juga salah satu bacalek yang sebagai konten kreator. Iya, dengan follower yang udah banyak nih. Wah, ini kayaknya memang targetnya memang di Kak Sevi ini cara promosinya memang akan lebih banyak ke media sosial dengan konten-konten yang makin baik seperti podcast kita pada hari ini. Nah, oke, Kak Sevi, kalau tadi kita tahu Kak Sevi ini sebagai konten kreator, kenapa sih kenapa memilih bergabung di legislatif? Padahal kan kalau dibilang zaman sekarang nih ya Virgin ya, sebagai konten kreator itu udah menjanjikan ya, dengan endorse, dengan promosi-promosi yang mungkin kata orang kerjanya lebih santai, tapi jalan-jalan, makan dan lain-lain. Tapi kenapa Kak Sevi ini juga memilih bergabung di dunia legislatif, khususnya partai politik? Sebenarnya Sevi sebagai konten kreator tuh udah sering menerima endorse seperti UMKM. Nah, Sevi ingin di Balikpapan Timur itu juga ada wadah UMKM yang bisa membantu untuk mengembangkan UMKM itu di Balikpapan Timur. Oh, berarti maksudnya pengembangan UMKM melalui sosial media gitu. Betul, media online itu. Karena sepertinya pengetahuan untuk warga Balikpapan Timur itu masih sangat minim gitu. Oh, gitu. Jadi saya juga pengen menciptakan wadah gitu untuk masyarakat Balikpapan Timur. Itu salah satunya. Ya, salah satu dari banyak alasan Kak Sevi bergabung di partai politik. Nah, terus Kak, selain di bagian tadi yang Kak jelasin tentang bagaimana cara mengembangkan UMKM melalui media sosial ataupun konten-konten yang menarik. Nah, apalagi sih Kak yang membuat Kakak terjun bisa bergabung di partai politik, khususnya di Partai Nasdem nih? Karena Balikpapan Timur ya, menurut saya ya perlu perubahan, dan Partai Nasdem ini salah satu partai yang menawarkan nasionalisme dan demokrasi sebagai ideologinya. Jadi berkaitan banget dengan pemikiran saya. Wah, berarti memang udah jatuh cinta. Kalau duluan jatuh cinta pandangan pertama nih sama Partai Nasdem karena memang memiliki tujuan yang sama Kak Sevi. Wah, nih. Nah, terus Kak, kalau dibilang di usia muda sekarang kan banyak nih
gambaran bahwa kalau bergabung di partai politik itu udah orang-orang tua, udah yang pensiun atau memang yang yang dewasa nih. Nah kan kalau di usia sekarang nih yang masih muda dan juga sebagai content creator yang kalau orang bilang lagi nyaman-nyamannya, pasti banyak yang berubah nih di kehidupan kakak selama mungkin menjadi bakal calon legislatif di kota Balikpapan, saya Dapil Bawahan Timur. Apa sih Kak sedikit bagian yang merubah hidup kakak ketika bergabung di bakal calon legislatif? Fokus saya ingin mengajak perempuan-perempuan milenial untuk bisa bersuara. Karena semakin kesini perempuan-perempuan milenial itu juga perlu mengaspirasikan suaranya gitu. Jadi ya pengen berjuang bersama-sama gitu maksudnya. Oh, jadi nggak cuman hanya di media sosial berkomentarnya, tapi juga terjun langsung nih ya. Ya bener banget ya, karena media sosial sekarang kalau kita lihat memang banyak ada pengaruh positif ya, kayak ada pengaruh negatif yang bisa ya kadang menjerumuskan seseorang ke hal yang tidak baik. Tapi juga kalau Kak Selvi ini memang mengambil sisi positif dari media sosial, di mana sebagai konten kreator beliau juga ingin mengembangkan daerah pilihnya atau di daerahnya supaya bisa berkembang. Karena kan ibaratnya kalau kita lihat Balikpapan Timur memang masih tertinggal dari daerah-daerah kecamatan yang ada di kota Balikpapan. Wah, Lagi kan Kak Selvi ini kan kalian ya followersnya kan lumayan banyak. wah banyak banget. Apalagi kan Kak Selvi kan di bidangnya tuh lebih suka memasak, UMKM gitu kan. Yang notabene pasti banyak perempuan-perempuan ya kan mayoritasnya di situ. Jadi di situ tuh perempuan-perempuan itu lihat Kak Selvi tuh kayak wah ini nih gitu kan. Salah satu contoh nih. Jadi Bisa menjadi panutan ya bahwa jadi wanita itu nggak, harus di dapur aja. iya nggak harus di dapur, Gitu kan. tapi Ada bisa yang lainnya. ada pengembangan gitu. Nah Kak, terus strategi yang Kak Selvi lakukan nih, yang dengan background konten kreator dan juga sekarang menjadi bakal calon legislatif Dapil Balikpapan Timur untuk pemilihan 2024. Strategi apa sih yang Kak Selvi siapkan nih untuk bisa duduk di legislatif daerah Balikpapan Timur? Saya juga sudah punya keluarga yang udah saya anggap tim juga. Oh, jadi timnya family. Keluarga dulu ya. Sangat support berarti Sangat Kak ya. sekali. Nah, ini juga sudah mulai ingin mengenal beberapa masyarakat Balikpapan Timur. Jadi saya juga sudah mulai mendatangi dan juga support melalui media sosial, itu sudah pastinya gitu. Iya pasti, karena konten kreator dong. Wah, yang tadi kalau Kak Selvi bilang tadi awalnya cuman berapa ribu, ketika bergabung menjadi bacalek bisa naik berkali-kali lipat yang akhirnya menjadikan mudahan bisa centang biru. Amin. Nah Kak, kalau bicara tentang Dapil Balikpapan Timur, komisi apa sih yang Kakak targetin di pemilihan 2024 ini? Di Komisi 2 ya, Komisi 2 itu bergerak di bidang di perekonomian, keuangan, anggaran, pariwisata dan perdagangan. Karena itu sangat benar-benar berkaitan gitu, yang saya yakin pasti bisa gitu. bener banget ya. Bergabung di bidang. Karena memang dari bidangnya Kak Selvi mulai dari kuliahnya sebagai ekonomi, terus juga sebagai konten kreator yang bergerak di bidang UMKM, traveling ya, makanan. Kayaknya saya harus belajar konten kreator makanan deh ini sama Kak Selvi. Harus belajar. Kalau kalian makanan saya yang traveling. Saya lebih suka makannya, kalau bikin kontennya itu yang susah. Ya. Gimana sih Kak cara Kakak sebagai konten kreator itu bisa sambil traveling atau bisa sambil makan dan lain-lain, tapi masih menyempatkan sebagai editor juga. Ya pasti kan edit sendiri, dubbing sendiri, belum lagi sebagai ibu rumah tangga. Banyak banget nih. Ada 3 kewajiban nih. Lebih ke manage waktu aja sih Kak. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya masih bisa gitu untuk fokus untuk membagi waktu-waktu saya itu untuk sebagai konten kreator, ibu rumah tangga, dan menjalankan
wirausaha saya sendiri. Oh, wirausaha sendiri, ternyata ada wirausahanya juga. Atau kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Sevi nih ya, wanita hebat di Kota Balikpapan yang bergabung di Partai Nasdem dan insya Allah bisa membuat perubahan untuk daerah pilihnya. Nah, terus Jin, kalau Virgin nih sebagai perempuan nih ngelihat Kak Sevi, pasti kan pandangannya, wah Kak Sevi ini adalah wanita hebat. Kalau Virgin sendiri, apa kalau yang membuat Virgin bisa tertarik ketika melihat Kak Sevi sendiri? Kak Sevi ini pembawaannya itu kalem gitu loh. Oh, Karena gini kali ya, ada gitu kan yang kayak perempuan itu kan, setiap orang itu kan tipenya beda-beda ya. iya, Ada yang kalem, ada yang barbar gitu kan. barbar ya. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama orang yang barbar tuh kita kayak, hah? Gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ngomong sama Kak Sevi tuh kayak pembawaannya itu kalem, Kalem. jadi kita tuh kayak Iya, ada jawabnya adem jadi ya. waktu pas kita misalnya nih kan, kita lagi gugup nih, diajakin ngobrol sama Kak Sevi tuh kayak, ya ampun gitu kan. Seperti ngomong sama bidadari. Saya Bisa. terima kasih banyak Kak Vin, Iya. masukannya buat saya juga. Berarti sebagai satu senjata Kak Iya. Sevi nih ketika nanti mungkin udah mulai apa sih namanya kalau kampanye, iya, terjun langsung kampanye. Biasanya itu Kak kan ada ya, kayak misalnya contohnya deh ibu-ibu yang pasti barbarly gitu kan. Nah dengan pembawaannya Kak Sevi yang halus, lembut gitu kan, orang kan yang jadinya tadinya emosi, marah gitu kan kayak, ya ampun ini orang lembut banget, nggak jadi marah. Ibarat kalau lagi panas-panasnya terik datang awan mendung. Gitu kan. Sabar Jin, sabar. Boleh diminum dulu, kayaknya Virgin semangat banget. Semangat banget menyuarakan apa yang dia Kagumi gitu dari Kak Sevi gitu. Terima kasih banyak Kak Virgin. Nah, berarti dengan bergabungnya Kak Sevi di Partai Nasdem berarti juga udah siap membuat perubahan untuk daerah pilihnya, terutama ke perempuan-perempuan yang ada di daerah pilihnya sendiri. Bagus banget karena emang Kak Sevi melihat keraguannya ya, sumber daya manusia yang kurang juga yang bisa membuat perempuan-perempuan yang ada di daerah pilihnya bisa berkembang seperti Kak Sevi dan juga memperlihatkan emansipasi wanita itu ternyata ada. Iya. Ya. Kalau berarti Kak Sevi ini melanjutkan perjuangan pahlawan kita yaitu R.A. Kartini, bahwa setelah apa bukunya apa nih habis gelap terbit oh ya. habis gelap terbit Ya nggak habis lah dong, habis gelap terbitlah terang. Agak tipe. Nah, Kak Sevi ada nggak sih selama Kak Sevi bergabung menjadi Bacalek, ada nggak sih yang membuat Kak Sevi itu berubah pikiran? Nggak berubah, maksudnya yang membuat Kak Sevi, kalau bahasa sekarang sih overthinking, ya overthinking menjadi seorang, ya bisa nggak ya, ada nggak sih nggak ya hal-hal yang membuat Kak Sevi khawatir ketika sekarang menjadi bakal calon legislatif, dan yang meyakinkan Kak Sevi nih sampai sekarang bisa berdiri menjadi Bacalek? Overthinking itu pasti ada ya Kak ya. Cuman kita lebih kepada yakin lagi kalau memang saya bisa untuk membantu masyarakat Balikpapan Timur itu untuk bisa lebih maju. Dan Sevi kemarin sudah mulai menerima beberapa masukan sih, kalau area Balikpapan Timur itu masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat itu yang menurut Sevi juga sedih gitu. Jadi mungkin semoga apabila Sevi nanti menjadi, semoga benar-benar bisa bermanfaat bagi mereka. Iya, amin. Wah, tujuannya mulia sih sebenarnya ya. Mulia banget karena memang pengen mengembangkan dan juga bisa membantu masyarakat. Mudahan tujuan baik dari Kak Sevi ini bisa bisa menjadi gebrakan baru ya, buat daerah Kota Balikpapan, khususnya Balikpapan Timur. Semoga juga membuat masyarakat sadar bahwa memang ketertinggalan mereka itu bisa dirubah ya sejak dini dengan mungkin munculnya Kak Sevi nanti di
daerah Balikpapan Timur. Wah, kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Sevi. Aku keren banget ya. Aku udah kalau lihat content creator itu, wah pasti keren. Tapi ternyata perjuangan seorang content creator itu sangat berat ya. Harus begadang-begadang juga. Dan juga Kak Sevi harus bergabung lagi di Bacalek dan juga harus memikirkan hal-hal apa yang dipersiapkan untuk menuju ke pemilihan 2024. Nah, Kak Sevi, kami boleh dong minta satu apa ya bahasanya, kata mutiara ya atau quote, Motivasi ya, kata motivasi nih Kak, yang membuat Kak Sevi selalu semangat menjalani hidup, semangat menjalankan kegiatan sehari-hari. Pasti setiap orang punya dong quotes yang bisa menyemangati dirinya sendiri. Dari Sevi ya, jalanin aja, tapi jalanin dengan ikhtiar, usaha, berdoa. Insya Allah itu pasti akan ada jalannya. Wah. Itu yang bikin Sevi itu bisa berjalan sampai sekarang. lengkap banget ya Karyan. Iya, Usaha, ikhtiar, doa karena memang Paling penting. yang paling penting dalam kehidupan kita menjalankan kehidupan sehari-hari ya itu juga, karena kita juga harus ikhtiar, usaha dulu ya, baru ikhtiar, dan juga dibarengi dengan doa. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Sevi. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di podcast Nasdem Makin Baik. Semoga dengan adanya podcast ini memberikan gambaran buat teman-teman yang ada di daerah Balikpapan Timur, agar dapat mengetahui bahwa Kak Sevi ini pengen membawa perubahan di area Balikpapan Timur. Semoga juga sukses terus karirnya sebagai konten kreator ya, UMKM-nya semua usahanya lancar nanti. menuju pemilihan 2024 juga sukses ya. Doanya juga. Amin. Kita selalu doa dan support dari sini pastinya ya. Apalagi Virgin pasti 100%. Pasti 100% Kak. Karena kalau nggak 100% Nggak naik nanti. administrasinya kan. Ya, sama ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menyaksikan video-video podcast dari Partai Nasdem DPD Kota Balikpapan. Semoga bisa memberikan ilmu, pengetahuan, dan juga pengalaman yang baru dengan kita mendatangkan bacalek-bacalek Partai Nasdem DPD Kota Balikpapan. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube DPD Partai Nasdem Kota Balikpapan. Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang. See you.